Ideologi komunis masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1913, diperkenalkan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maria Snevely atau lebih dikenal dengan Henk Snevely. Ia adalah bekas Ketua Sekretariat Buruh Nasional dan bekas pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di Belanda. Ia datang ke Hindia Belanda dengan status buangan pemerintahan Belanda karena aktivitasnya di kedua organisasi tersebut. Mulanya, ia datang ke Surabaya dan bekerja pada salah satu surat kabar. Tak lama kemudian, ia berpindah tempat ke Semarang dan bekerja sebagai sekretaris pada sebuah maskapai dagang. Di kota Semarang, ia berhasil mendekati salah satu organisasi buruh, yaitu VSTP atau Serikat Personil Kereta Api dan Tram, dan berhasil mempengaruhi pengurus-pengurus VSTP untuk menyebarkan paham komunis di Hindia Belanda. Pada bulan Juli 1914, Snevely bersama dengan P. Bergsma, J. A. Brandsteder, dan H. W. Dekker, sekretaris VSTP, mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal, yaitu Indi Sosial Demokratis Vereniging atau Serikat Sosial Demokrat Hindia, dan menerbitkan surat kabar yang bernama Het Vrije Woord atau Suara Kebebasan. Terbitan pertama surat kabar ini tercatat tanggal 10 Oktober 1915. ISDV ternyata tidak mendapat sambutan rakyat. Hal ini dilihat dari sedikitnya orang pribumi yang menjadi anggota organisasi tersebut. Untuk mendapatkan simpati rakyat, maka Henk Snevely mendekati organisasi pergerakan nasional, yaitu Sarekat Islam. Alasannya, Sarekat Islam adalah organisasi pergerakan nasional yang terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di antara organisasi pergerakan nasional yang lain. Sarekat Islam juga memiliki basis yang kuat di rakyat dengan memiliki organisasi-organisasi buruh. Nafas perjuangan Sarekat Islam yang anti-kolonialisme dan monopoli dimanfaatkan oleh ISDV untuk menyebarkan paham komunis yang sama-sama menentang kolonialisme. Pendekatan dilakukan dengan cara mendekati anggota Sarekat Islam yang juga menjadi anggota VSTP. Usaha itu membuahkan hasil. ISDV berhasil mendekati dan mempengaruhi Semaun dan Darsono. Keduanya pada waktu itu menjabat sebagai pimpinan Sarekat Islam Cabang Semarang, merangkap sebagai anggota VSTP. Dengan begitu, pengaruh komunis mulai menyebar pada anggota Sarekat Islam. Propaganda tentang komunisme diintensifkan dengan cara menumpang pada pertemuan-pertemuan Sarekat Islam. Aktivitas Sarekat Islam yang ditumpangi oleh ISDV pada mulanya masih diperbolehkan oleh Sentral Sarekat Islam. Karena menurut anggaran dasar Sarekat Islam, setiap anggota Sarekat Islam diperbolehkan menjadi anggota organisasi lain. Dengan kata lain, Sarekat Islam tidak melarang adanya keanggotaan rangkap. Celah tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh ISDV untuk menanamkan pengaruh komunis kepada anggota Sarekat Islam. Sehingga pada tanggal 23 Mei 1920 di Gedung Sarekat Islam Semarang, ISDV mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia. Semaun dipilih sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil. Dengan begitu, Semaun dan Darsono memimpin dua organisasi, yaitu Sarekat Islam dan Perserikatan Komunis Hindia. Awalnya, Sarekat Islam dan Perserikatan Komunis Hindia berjalan beriringan. Namun, persaingan antar keduanya tidak dapat terelakkan, terutama dalam perebutan pengaruh kaum buruh. Puncaknya, pada bulan Desember 1920, Semaun, Ketua Perserikatan Komunis Hindia dan juga Ketua Sarekat Islam Cabang Semarang, dalam pidatonya pada Kongres Perserikatan Komunis Hindia menuduh Sarekat Islam membela kepentingan kapital pribumi, karena
Sarekat Islam didirikan oleh para saudagar dan kaum industri, bukan oleh rakyat. Bahkan, Ketua Sentral Sarekat Islam, Haji Umar Said Cokro Aminoto, dituduh telah menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi. Jawaban Sarekat Islam terhadap berbagai kritik tersebut disampaikan dalam Kongres Sarekat Islam bulan Oktober 1921 di Surabaya. Dalam kongres ini diputuskan bahwa Sarekat Islam harus melaksanakan disiplin partai. Sarekat Islam memberlakukan larangan keanggotaan rangkap. Seseorang harus memilih tetap menjadi anggota atau memilih organisasi lain. Keputusan kongres tersebut mendapatkan reaksi yang sangat besar, terutama dari Perserikatan Komunis Hindia dan anggota Sarekat Islam yang bersimpati pada komunis. Dalam Kongres Perserikatan Komunis Hindia yang diselenggarakan di Bandung dan Sukabumi pada bulan Maret 1923, Darsono menganjurkan untuk membentuk Sarekat Islam tandingan di setiap cabang Sarekat Islam, dengan maksud untuk menarik anggota Sarekat Islam yang bersimpati pada komunis. Sarekat Islam tandingan diberi nama Sarekat Islam Merah atau SI Merah, dan kemudian diubah menjadi Sarekat Rakyat dengan status sebagai organisasi di bawah naungan Perserikatan Komunis Hindia dan berkantor pusat di Semarang. Sedangkan mereka yang tetap patuh terhadap garis Sarekat Islam dikenal dengan nama Sarekat Islam Putih atau SI Putih. Sarekat Islam Putih berada di bawah pimpinan Haji Agus Salim, Abdul Muiz, dan SM Kartosoewirjo dan berkantor pusat di Yogyakarta. Tanggal 7–10 Juni 1924, Perserikatan Komunis Hindia mengadakan kongres dan berhasil memutuskan beberapa kebijakan terkait masa depan partai. Keputusan kongres tersebut diantaranya: 1. Peraturan partai. 2. Perubahan nama dari Perserikatan Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia. 3. Memindahkan kantor pusat PKI dari Semarang ke Batavia. 4. Memilih pimpinan partai baru. Dan 5. Membentuk cabang-cabang di daerah. Demikianlah sejarah lahirnya Partai Komunis Indonesia dan pertentangannya dengan Sarekat Islam. Madiun Affair atau pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 merupakan titik puncak dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Setelah Amir Syarifuddin menandatangani naskah perjanjian Renville pada tanggal 17 dan 19 Januari 1948, Amir Syarifuddin dianggap gagal mempertahankan kedaulatan wilayah Republik. Masyumi dan PNI menarik wakil-wakilnya di kabinet sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap hasil Renville, sehingga pada tanggal 23 Januari kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Tanggal 26 Januari 1948, Hatta ditunjuk untuk membentuk kabinet. Kabinet ini dibentuk tanpa melibatkan perwakilan dari sayap kiri. Organisasi dan partai sayap kiri kemudian bergabung dan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR di bawah pimpinan Amir Syarifuddin. FDR terdiri dari Partai Sosialis, PKI, PBI, Pesindo, dan Serikat Buruh Somsi. FDR menuntut agar jabatan Amir Syarifuddin dikembalikan dan sayap kiri dilibatkan di kabinet dalam wadah Front Nasional. Namun, negosiasi dengan kabinet Hatta menemui kegagalan, sehingga FDR menjadi oposisi di dalam pemerintahan. Hatta menjalankan program rasionalisasi dan reorganisasi angkatan perang. Rasionalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan potensi dan tenaga rakyat yang masih produktif untuk membangun negara, serta membentuk komando terstruktur untuk tentara.
Jumlah tentara pada saat itu adalah 350.000 orang. Dalam pidatonya di depan sidang BPKNIP, Hatta mencanangkan jumlah tentara tetap yaitu 57.000 orang. Kebijakan ini menimbulkan gejolak baik secara politik maupun militer. FDR memprotes keras kebijakan ini. Selain karena banyaknya laskar bersenjata bentukan sayap kiri, FDR juga akan kehilangan pengaruh terhadap perwira-perwira tentara. Bahkan menurut FDR, sebanyak 35% anggota tentara ada di bawah pengaruh FDR. Di dalam tubuh militer sendiri terdapat penolakan terhadap kebijakan ini. Divisi 4 Panembahan Senopati, Jawa Tengah menyatakan tidak setuju, dan di Jawa Timur kebijakan ini menimbulkan kebingungan karena meleburkan 3 divisi menjadi satu, yaitu Divisi 5, Divisi 6, dan Divisi 7. Kekacauan di dalam tubuh tentara dimanfaatkan oleh FDR untuk menghasut tentara. Divisi Siliwangi yang saat itu berada di Surakarta karena harus berhijrah dari Jawa Barat dituduh telah membunuh Komandan Divisi 4 Surakarta, yaitu Kolonel Sutarto. Akibatnya, terjadi pertempuran antara Divisi Siliwangi dengan Divisi Panembahan Senopati, tepat setelah penutupan Pekan Olahraga Nasional pertama di Surakarta, tanggal 13 September 1948. Bulan Agustus 1948, tokoh PKI terkenal yaitu Musso datang ke Indonesia setelah 23 tahun tinggal di luar negeri. Musso mulai mengorganisir FDR, kaum buruh tani, pemuda, dan beberapa laskar bersenjata untuk bergabung dalam satu partai, yaitu PKI. Sedangkan Musso menjabat sebagai sekretaris jenderal. Dalam rangka menggalang dukungan rakyat dan membentuk Front Nasional, Musso dan beberapa tokoh PKI lainnya mengadakan safari politik dengan melakukan kunjungan berkeliling daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kekacauan politik dan militer memberikan celah untuk PKI. Pada tanggal 18 September 1948, tepat pukul 3 pagi, PKI mengumumkan pembentukan pemerintahan di Madiun. Kekuatannya terdiri dari anggota Partai FDR, Pesindo, dan buruh Sobsi. Dari kalangan militer, ada pasukan Divisi 6 Jawa Timur di bawah pimpinan Kolonel Joko Suyono dan Letkol Dahlan. Juga dari sebagian Divisi 4 Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Suwadi dan Letkol Suyoto. Saat itu pemberontak berhasil menduduki tempat-tempat strategis seperti kantor pos, gedung bank, kantor telepon, dan kantor polisi. Sejak dimulainya pemberontakan, kaum komunis melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap lawan politiknya. Tak hanya di Madiun, di Ngawi, Purwodadi, Ponorogo, dan Sukoharjo, PKI melakukan kekejaman dengan membunuh tentara, rakyat, dan tokoh agama. Di Yogyakarta, pemerintah Indonesia segera merespon dengan melakukan sidang kabinet lengkap pada tanggal 19 September 1948. Hasil sidang tersebut mengambil keputusan antara lain bahwa peristiwa Madiun adalah suatu pemberontakan terhadap negara, dan mengadakan instruksi kepada alat-alat negara dan angkatan perang untuk memulihkan keamanan negara, memberikan kuasa penuh kepada Jenderal Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan. Markas Besar Angkatan Perang segera mengangkat Kolonel Sungkono, Panglima Divisi 6 Jawa Timur, untuk menggerakkan pasukannya dari arah timur. Setelah mendapat perintah tersebut, Sungkono segera memerintahkan Brigade Surahmat yang dipimpin oleh Mayor Yono Sewoyo bergerak menuju Madiun. Pasukan tersebut terdiri dari Batalion Sabirin Muchtar yang bergerak menuju Trenggalek kemudian ke Ponorogo,
Batalion Gabungan pimpinan Mayor Sabarudin bergerak melalui Sawahan menuju Dungus dan Madiun. Batalion Sunaryadi bergerak melalui Tawangmangu. Dari Pelawasan bergerak Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sadikin. Di samping itu, bergerak juga pasukan penembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi, tentara pelajar yang dipimpin oleh Mayor Ahmadi, dan pasukan-pasukan dari Banyumas yang dipimpin oleh Mayor Surono. Di Yogyakarta, pemimpin-pemimpin PKI ditangkap. Dalam operasi penangkapan tersebut, berhasil ditangkap Tan Ling Diu di rumahnya di Jalan Dieng nomor 1 Yogyakarta. Kemudian Abdul Majid dan Ngadiman. Sedangkan Muso melarikan diri ke arah Ponorogo dan tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948 oleh Brigade S yang dipimpin oleh Kapten Sunandar. Saat itu Muso menyamar sebagai kusir dan dikawal oleh 2 orang kepercayaannya. Lalu terjadilah tembak-menembak. Muso lari ke sebuah rumah penduduk. Dengan menggunakan 2 buah pistol Vickers, ia bertahan di rumah tersebut dan membalas tembakan dari balik pintu dan jendela. Seruan dari pihak TNI supaya menyerah tidak diindahkan. Di Desa Kelambu, sekitar 7 km dari Purwodadi, akhirnya Amir Syarifuddin beserta pimpinan pemberontakan lainnya menyerahkan diri pada tanggal 29 November 1948. Tanggal 4 Desember 1948, Amir Syarifuddin dan pimpinan pemberontakan lainnya dibawa ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Mereka dipenjara bersama-sama dengan kurang lebih 35.000 orang pengikut PKI. Dengan tertangkapnya Amir Syarifuddin dan pimpinan pemberontakan lainnya, maka berakhirlah riwayat pemberontakan PKI. Amir Syarifuddin dan pimpinan pemberontakan lainnya dihukum mati pada tanggal 19 Desember 1948 di Desa Ngalihan, Kabupaten Karanganyar, Surakarta.